Shalom Bapak Ibu, Saudaraku yang terkasih, kita kembali merenungkan firman Tuhan. Mohon like dan subscribe. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Hari ini kita akan berbicara tentang perbedaan. Ada banyak gereja Tuhan di dunia ini dengan interdenominasi tentunya ya. Kadangkala ada orang berpikir gereja saya sempurna. Gereja saya kurang sempurna. Oh, gereja si A tidak sempurna. Sekarang yang menjadi persoalannya, apakah ada gereja yang sempurna di muka bumi ini? Bapak, Ibu, Saudaraku, tidak ada gereja yang sempurna, saya katakan. Kalimat ini terkesan terlalu klise ya, dan tidak perlu diucapkan. Ya, memang klise. Mengapa saya katakan begitu? Namun, sebagian orang masih kaget melihat dosa yang terjadi di dalam gereja. Apalagi pelakunya adalah para rohaniawan, para pendeta. Sehingga orang berpikir, oh, si pendeta A sudah berzina. Pendeta B korupsi uang gereja. Kok bisa ya pendeta? Nah, begitu ya Bapak Ibu Saudaraku. Isu ini bahkan menjadi sorotan tajam apabila dosa itu dilakukan oleh para rohaniawan atau pemimpin gereja. Seperti yang saya katakan tadi ya Bapak Ibu Saudaraku. Kalau kita lihat di dalam Filipi pasal yang keempat, ayat 1. Saya ulang ya. Filipi pasal keempat, ayat 2 dan 3. Nasihat-nasihat terakhir. Euodia ku nasihati, Sinteke ku nasihati, supaya sehati sepikir dalam Tuhan. Bahkan ku minta kepadamu juga, Sugos temanku yang setia, tolonglah mereka. Karena mereka telah berjuang karena aku dalam pekabaran Injil bersama-sama dengan Clemens dan kawan-kawanku sekerja yang lain yang nama-namanya tercantum di dalam kitab kehidupan. Bapak Ibu Saudaraku, kalau kita mendengarkan pemberitaan firman Tuhan hari ini, jemaat Filipi juga tidak terkecuali dalam hal ketidaksempurnaan kan? Secara umum mereka tergolong jemaat yang sangat baik, gitu ya Bapak Ibu Saudaraku. Mereka sangat dekat dan begitu mengasihi Paulus. Mereka terlibat aktif dalam pekabaran Injil. Walaupun demikian, namanya juga manusia ya Bapak Ibu Saudaraku ya. Mereka bisa saja terjebak dalam perselisihan, perdebatan. Perselisihan ini kadangkala yang memicu ini justru pemimpin ya Bapak Ibu Saudaraku. Tidak heran beberapa kali dalam surat ini Paulus menasehati mereka untuk mempertahankan kesatuan di dalam mereka. Begitu ya Bapak Ibu Saudaraku. Teks hari ini menunjukkan bahwa perselisihan terjadi kala itu pada tingkat yang di atas, pada level pemimpin. Bapak Ibu Saudaraku, yaitu di antara para pemimpin jemaat, penyebutan dua nama perempuan. Nah, kalau kala itu sampai nama perempuan disebut, berarti perempuan di sana memegang peranan penting di dalam gereja Tuhan. Dua nama perempuan itu ialah Euodia dan Sinteke. Menyiratkan bahwa mereka sebenarnya bukan orang sembarangan. Ya, kita tahu perempuan biasanya tidak pernah disebut secara khusus. Jika memang benar disebut secara khusus, berarti dia mempunyai peranan yang sangat penting. Gitu ya Bapak Ibu Saudaraku. Keberadaan pemimpin perempuan di Filipi sebenarnya tidak terlalu mengagetkan ya Bapak Ibu Saudaraku. Kita tahu sekarang emansipasi wanita ya, ada banyak hamba Tuhan perempuan, ada banyak pilot perempuan, ada banyak supir yang Grab yang perempuan juga ada ya Bapak Ibu Saudaraku ya.
menyiratkan bahwa mereka bukan orang-orang sembarangan perempuan ini, Euodia dan Sintike. Ya, perempuan biasanya tidak akan dilibatkan secara khusus seperti laki-laki ya. Tapi kala itu kalau memang benar-benar dia disebut berarti dia kompeten, orang yang hebat saat itu gitu ya Bapak Ibu Saudaraku ya. Keberadaan pemimpin perempuan di Filipi sebenarnya itu ya biasa ya Bapak Ibu Saudaraku ya. Sejak awal memang perintisan jemaat di sana petobat awalnya adalah para perempuan gitu ya. Bahkan pergerakan Injil di sana itu sangat terbantu oleh Lydia. Siapa Lydia? Yang jelas bukan saya, nama saya Marta Bapak Ibu Saudaraku. Ya, Lydia itu pengusaha kain dan petobat baru saat itu. Lydia menjadi figur pelindung ya Bapak Ibu Saudaraku ya, yang menyediakan tempat, perteduhan, makanan, keamanan bagi Paulus dan jemaat saat itu. Luar biasa ya Lydia ini ya. Euodia dan Sintike sangat mungkin ya ada banyak orang menafsirkan mungkin termasuk diaken mungkin ya, atau mungkin dia penatua di Filipi, tapi memang tidak disebut di dalam Alkitab. Maka kita tidak usah berspekulasi ya Bapak Ibu Saudaraku ya, tidak usah mengandai-andai. Yang jelas kedudukan Euodia dan Sintike termasuk orang yang penting dalam pekabaran Injil. Di Filipi dia mempunyai peranan penting dalam gereja Tuhan. Petunjuk yang terbatas dalam teks menghalangi kita untuk mengetahui dengan pasti kan kira bentuk dan alasannya, perselisihannya di mana gitu ya. Di mana letak perselisihan antara dua wanita hebat ini? Bapak Ibu Saudaraku, jangan berpikir dua wanita hebat ini sedang mempeributkan seorang pelakor, bukan ya Bapak Ibu Saudaraku. Meributkan mungkin makanan, mungkin baju, atau mungkin apalah yang gak penting, yang remeh. Tapi saya rasa yang diributkan itu adalah yang masih di dalam ranah pekabaran Injil. Ya begitu Bapak Ibu Saudaraku ya. Seburuk apapun relasi antara dua orang ini, mereka berselisih. Kita tidak bisa menjawab dengan pasti kan. Saya nggak tahu ya Bapak Ibu perselisihannya karena apa. Tetapi terlepas dari keterbatasan petunjuk yang ada ya, kita memiliki alasan memadai untuk menduga bahwa perselisihan itu tidak bersifat personal ya. Perselisihan itu pasti tidak bersifat personal. Jadi persoalan itu disebut di dalam publik. Paulus menyebutkan di dalam pertemuan publik bukan untuk memperjelek nama kedua wanita ini atau mungkin menjelek-jelekan, tidak, tetapi ini membuat kita semua harus sadar memang ada persoalan-persoalan khusus yang sulit untuk diselesaikan. Itu kita bicarakan bersama-sama, begitu ya Bapak Ibu Saudaraku ya. Ada beberapa hal yang mengarah pada dugaan bahwa sebenarnya di dalam pasal 4 ayat 3 tadi, Euodia dan Sintike disebut dalam kapasitas para pejuang Injil. Ingat ya, para pejuang Injil. Mereka telah berjuang dengan aku dalam pekabaran Injil, kata Paulus. Nah, nasihat ini bersatu juga sudah muncul sebelumnya dalam konteks pekabaran Injil, bahwa kamu teguh berdiri dalam satu roh, sehati, sejiwa, berjuang untuk iman yang timbul dalam berita Injil. Nah, selain itu orang yang Paulus minta untuk membantu Euodia dan Sintike itu adalah seorang pekerja Injil, temanku yang setia, ya Bapak Ibu Saudara, sesama penanggungku yang setia, gitu ya. Bapak Ibu Saudaraku, di dalam gereja Tuhan memang kadangkala perbedaan pendapat, perbedaan pola pikir, perbedaan budaya itu kadangkala memicu persoalan. Ya, namanya hidup manusia, besi menajamkan besi, manusia menajamkan manusia. Kalau topik kemarin kita akan berbicara tentang hal penghakiman, dan kalau hari ini kita akan belajar dari perbedaan-perbedaan yang ada, kita harus mencari titik temunya, mencari kesamaannya. Ya, kalau kita sebagai manusia hanya mencari perbedaan, maka isinya hanya bertengkar. Tapi kalau kita cari kesamaannya, maka di situ ada titik temunya. Kesamaannya adalah Kristus.
Injil Yesus Kristus. Itu yang kita usahakan bersama-sama. Itu yang membuat gereja Tuhan harus dalam keadaan damai, tidak saling menyerang di media sosial, mengatakan si A sesat, gereja B sesat dan sebagainya. Tetapi kita saling menjaga diri, menjaga pengajaran kita supaya hidup kita sesuai dengan firman Tuhan, karena intinya semua gereja adalah mengabarkan Injil Yesus Kristus. Begitu ya Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih. Bagaimana dengan Paulus menyikapi perselisihan antara pemimpin jemaat di Filipi kala itu? Apa yang kita bisa pelajari dari hal ini ya Bapak Ibu Saudaraku ya? Yang pertama adalah menjadikan Tuhan sebagai landasan kesatuan. Jadi jadikanlah Tuhan itu sebagai landasan kesatuan untuk menyatukan gereja Tuhan. Karena yang disembah sama Yesus Kristus. Begitu ya. Perbedaan pendapat memang tidak terelakkan ya Bapak Ibu Saudaraku. Masing-masing orang memiliki pengetahuan, memiliki cara pandang, pengalaman, tingkat pendidikan sekolahnya juga mempengaruhi, dan dia basic sekolahnya berbeda juga mempengaruhi. Tingkat kedewasaan seseorang pemimpin juga mempengaruhi jemaat yang lain ya. Nah, ini tidak semua perbedaan itu bisa disamakan. Gitu ya Bapak Ibu Saudaraku ya. Tidak semua perbedaan harus berujung kepada perselisihan kan? Ya, setiap orang boleh berbeda pendapat ya, tetapi tidak perlu berujung dengan perselisihan. Karena yang menjadi landasan adalah Tuhan. Tuhan adalah landasan persatuan kita, Yesus Kristus. Injil Yesus Kristus itulah yang kita beritakan. Bukan memberitakan gereja kita yang wah dengan AC yang banyak, yang dingin, tempat duduknya empuk dan sebagainya. Yang kita beritakan adalah Injil Yesus Kristus. Maka kita seyogyanya sebagai orang Kristen tidak perlu mempersalahkan atau mempersoalkan perbedaan-perbedaan yang gak terlalu fundamental. Gitu ya Bapak Ibu Saudaraku ya. Perkataan yang harus diingat buat kita semuanya hari ini ya, sebagai ya perenungan kita hari ini saudaraku, perbedaan itu netral ya Bapak Ibu Saudaraku ya. Perbedaan itu bisa jadi suatu kekayaan sekaligus persoalan tentunya. Yang menentukan itu adalah sikap yang benar dalam menyikapi perbedaan. Sama juga dengan Indonesia. Indonesia ini memiliki banyak agama. Lah kalau semua menitik beratkan pada perbedaan, akhirnya bertengkar yang tiada ujungnya. Jadi saya rasa tidak perlu bertengkar karena berdebat tentang agama yang berbeda. Agama saya ngomong ini, agama kamu ngomong ini. Itu tidak perlu diperdebatkan. Ya Bapak Ibu Saudaraku, sebagai orang Kristen, sebagai orang Kristen, kita harus sehati dan sepikir ya Bapak Ibu Saudaraku ya. Kalau orang Kristen isinya mencari pertengkaran, gak ada selesainya ya Bapak Ibu Saudara. Yang penting kita ini memberitakan Injil Yesus Kristus. Jadi perbedaan itu netral, perbedaan bisa menjadi suatu kekayaan sekaligus persoalan. Yang menentukan itu adalah sikap yang benar terhadap perbedaan. Begitu ya Bapak Ibu Saudara. Ya, jangan tegang dulu ini. Sebagai orang Kristen kita harus hati sepikir di dalam Tuhan tentunya. Kalau kita hanya emosi, ya, membuat kita seakan-akan golongan kita lebih benar dan orang lain salah, itu akan membuat kita tidak fokus kepada Injil Yesus Kristus yang akan kita bentangkan ya Bapak Ibu Saudaraku ya. Ingatlah, tidak mungkin Paulus mengharapkan kepada semua jemaat di setiap waktu setuju atas segala sesuatunya. Namanya manusia, kalau ada sesuatu kan tidak mungkin langsung setuju. Di gereja juga sama. Pendeta ngomong A, belum tentu diaken, belum tentu penatua setuju. Ya namanya manusia berbeda pendapat, maka perlu dirapatkan, perlu dimusyawarakan. Kita harus bersyukur kepada Tuhan. Dengan perbedaan itu kita harus memanagenya supaya kita saling menghargai.
menghargai kelebihan orang lain, dan merefleksikan diri kelemahan kita itu seperti apa. Ya gitu ya Bapak Ibu Saudaraku ya. Kalau saling meninggikan diri, bentrokan. Lah ini yang rugi adalah gereja Tuhan. Gereja Tuhan harus tetap bersatu. Karena tujuannya adalah untuk mencari jiwa-jiwa yang terhilang. Bukan untuk bersih tegang. Begitu ya Bapak Ibu Saudaraku ya. Hendaklah kamu hidup bersama, menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga di dalam Kristus Yesus. Ini secara hurufiah berbunyi pikirkanlah ya. Di antara kalian juga yang ada di dalam Kristus, kita harus memikirkan bagaimana caranya supaya kita sehati, sepikir. Jadi kita harus menceritakan kerendahan hati Kristus yang luar biasa. Kristus rela meninggalkan surga yang mulia dengan membatasi hakikatnya sebagai Allah supaya bisa hidup bersama dengan manusia dan melayani manusia sampai mati di kayu salib tentunya. Ya, kita yang harus kita teladani adalah Yesus Kristus. Mungkin pemimpin jemaat bisa salah. Mungkin pemimpin jemaat bisa bertengkar dengan pemimpin jemaat yang lain karena berbeda pendapat. Jemaatnya jangan ikut-ikut membenci. Kadang-kadang jemaat tidak tahu ikut-ikut membenci. Membenci itu memang mudah Bapak Ibu Saudaraku, tanpa alasan yang spesifik orang bisa membenci ya. Suatu hari saya ketemu dengan teman gitu ya, dengan berbeda agama dengan saya. Dia bilang begini, sejak saya sekolah, saya didoktrin guru saya untuk membenci orang Kristen. Dia bilang seperti itu. Saya tertawa dalam hati saya. Oh, ada di firman Tuhan memang ya. Kadang-kala kita dibenci tanpa tahu kita ini salah apa begitu. Tetapi lambat laun teman saya ini bercerita. Lambat laun akhirnya saya mengerti bahwa setiap orang yang berbeda dengan saya belum tentu orang itu jahat. Gitu ya. Mereka berpikir kalau berbeda dengan agamanya itu musuh yang harus dibinasakan. Kasarannya seperti itu. Musuh yang harus dihindari. Tetapi dia sadar lama-kelamaan ternyata berbeda agama tidak harus terjadi pertikaian. Berbeda agama tidak harus bersih tegang. Berbeda agama bisa menjadi saudara. Ya, karena kita berbeda-beda tetapi satu jua ya. Bhinneka Tunggal Ika. Begitu ya Bapak Ibu Saudaraku. Juga sama dengan kekristenan. Di dalam gereja Tuhan, berbagai merek gereja tidak perlu bertengkar. Karena memang ada perbedaan-perbedaan dalam menafsirkan Alkitab. Tetapi yang menjadi dasar fundamentalis Alkitab itu harus kita pegang. Yesus Kristus adalah Tuhan yang menjadi manusia, lahir, dia hidup, dia mati di kayu salib menebus dosa kita, dan dia dibangkitkan menyediakan tempat di surga untuk kita orang yang percaya. Begitu ya Bapak Ibu Saudaraku ya. Ingatlah, Allah saja sanggup loh menanggalkan segala kemewahannya, segala kekuasaannya demi melayani manusia. Nah, pertanyaannya, gereja Tuhan ini melayani siapa? Kalau gereja Tuhan melayani egonya, maka isinya bertengkar. Gereja Tuhan kalau isinya hanya mengkritik dan selalu menghakimi gereja yang lain, tentu yang ada hanya kita merasa diri lebih tinggi daripada orang lain kan. Tapi saat kita tahu kita punya kelemahan, kita sama-sama mencari Tuhan, kita sama-sama nanti dibentuk sesuai dengan kehendak Tuhan. Ada jadi tangan, ada jadi kaki, ada jadi telinga. Ya, setiap bagian-bagian dalam tubuh Kristus itu semua berfungsi. Jadi kita diharapkan gereja Tuhan di akhir zaman harus tetap sehati, sepikir. Pikirkanlah ya. Pikirkanlah bagaimana caranya kita tetap dalam persekutuan yang indah bersama Yesus Kristus dimanapun Anda berada. Jadi berteman dengan semua orang, tidak perlu mencari lawan, tapi
berbeda boleh, kita harus menghargai perbedaan. Tapi kita punya prinsip-prinsip Alkitab yang harus kita pegang. Jadi tidak perlu setiap hari berdebat tentang agama. Begitu ya Bapak Ibu Saudaraku ya. Lebih baik kita saling tolong menolong. Itu lebih berguna daripada Anda hanya berdebat agama tapi perutnya lapar. Kan begitu Bapak Ibu Saudaraku. Dalam konteks ini terlihat jelas bahwa yang disorot adalah cara berpikir, ya, sikap hati. Sekedar apa yang dipikirkan oleh Kristus, ya. Kita harus tahu, tidak hanya sekedar apa yang dipikirkan Kristus, tapi kita harus tahu terlihat jelas bahwa yang ada di hati itu melahirkan pendapat yang sama bahwa kita mengasihi Tuhan. Jadi kita harus intinya mengasihi Tuhan dan bagaimana caranya melakukan pekabaran Injil. Nah, Paulus menyatakan teman pekabaran Injil, berarti teman sekerja yang memegang kuk, ya, sama-sama melayani pekerjaan Tuhan. Mari melayani dengan hati yang tulus, tertuju kepada salib Kristus. Begitu ya Bapak Ibu Saudaraku ya. Cara berpikir atau sikap hati yang sama seringkali melahirkan pendapat yang sama. Memang bukan jaminan untuk suatu persetujuan, tetapi pencegahannya agar tidak jadi perselisihan yang berlarut-larut. Ayo, siapa di sini yang sudah berselisih paham bertahun-tahun dan gak mau menegur sapa? Mulai hari ini kita akan belajar mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Kasihlah sesamamu manusia seperti engkau mengasihi Tuhan Allah. Begitu Bapak Ibu Saudaraku. Yang kedua, yang perlu kita tahu adalah menerima bantuan dari pihak lain yang bisa dipercaya dalam hal ini. Jikalau orang yang berseteru tadi, orang yang berselisih itu sulit untuk didamaikan, saling tegar tengkuk, sama-sama pengkunya, dinasehati sulit sekali ya. Mereka merasa dirinya benar, ya kita harus mencari orang yang di atas kita sebagai mediator. Jadi sebagai orang yang bisa membuat A dan B berdamai. Begitu ya Bapak Ibu Saudaraku. Menerima bantuan dari pihak lain yang bisa dipercaya tentunya. Paulus tidak hanya mengirimkan sebuah surat untuk dibacakan di depan seluruh jemaat tentunya. Dia tidak sekedar memberikan nasihat pada Euodia dan Sintike loh. Untuk memiliki kesatuan pemikiran, tidak hanya memberikan nasihat saja, tetapi dia menyediakan bantuan yang lain, yaitu seseorang yang diharapkan bisa menolong dua perempuan tadi yang sedang berselisih paham, supaya tetap bersatu di dalam Tuhan. Jangan sampai karena sesuatu hal orang meninggalkan Tuhan karena berselisih dengan saudaranya. Jadi hari ini kita harus belajar meredam ego kita. Kita harus belajar meredam segala kemarahan kita. Karena kita tahu saudara kita punya kelemahan. Dan kita juga punya banyak kelemahan. Justru orang yang penuh dengan kelemahan, orang yang hidup di dalam dosa, bertemu di gereja, sama-sama mencari Tuhan. Ya. Jadi sama-sama akan dibentuk. Dari yang berdosa ini kumpul dengan orang berdosa, lama-lama bergesek menuju kesempurnaan. Jadi jangan lari dari semua proses ini. Ada orang yang di gereja si A dia bertengkar, dia gak kuat, dia pergi ke gereja B. Gereja B dia bertengkar lagi, terus pindah ke gereja C. C juga sama dan seterusnya. Nah maka prosesnya dari mana kalau Anda terus tidak mau diproses oleh Tuhan? Bertemu orang-orang yang menjengkelkan memang tidak mengenakan. Yang suka usil ya, suka kepoin hidupnya orang gitu ya. Tapi justru orang-orang itu akan membuat kita lebih berhati-hati dalam menjalani kehidupan. Identitas menolong dalam teks Yunani seharusnya tidak terlalu jelas. Dalam teks Yunani ini kata yang muncul di sana kan memberikan terjemahan sun sugos itu ya, artinya itu temanku yang setia. Di sini artinya itu bukan seseorang, bukan nama orang. Sun sugos itu bukan nama orang ya Bapak Ibu Saudaraku. Penerjemah LAI menduga itu nama orang, tetapi dugaannya sayangnya patut diragukan. Karena dalam budaya Yahudi maupun Romawi itu bukan nama orang, itu hampir semua versi Inggris juga tidak ada yang memahami itu sebagai nama orang. Itu
lebih bagusnya diterjemahkan teman seperjalanan. Berarti sunsugos itu dapat diartikan teman seperjalanan. Berarti sepenanggung kuk. Nah, itu yang lebih cocok. Berarti sunsugos itu bukan nama orang ya Bapak Ibu Saudaraku ya. Terjemahan yang lebih tepat itu adalah siapapun orang itu dianggap teman seperjalanan, sepenanggunganku, sama-sama tujuannya untuk memberitakan Injil. Jadi itulah orang-orang yang bisa membuat si A dan si B tadi tidak bertengkar kembali. Berarti Euodia dan Sintike bisa berdamai. Tujuannya ada orang-orang yang teman sekerja, ada orang-orang teman seperjalanan, satu visi, sepenanggunganku, sama-sama berupaya untuk mendamaikan Euodia dan Sintike. Ya, siapakah dia? Ya, memang tidak ditulis secara khusus sih, tapi bisa saja di sana Epaphroditus misalnya, Timotius atau Lukas dan sebagainya. Ya memang itu hanya dugaan semata-mata ya Bapak Ibu Saudaraku, nama-namanya sebagai penaksir lebih memilih ini rujukan untuk siapa saja di antara jemaat Filipi yang mempunyai porsi dalam hal bisa membuat antara Sintike dan Euodia itu berdamai, sehingga pekerjaan Tuhan tidak terbengkalai. Begitu ya Bapak Ibu Saudaraku ya. Terlepas dari tafsiran mana yang lebih tepat, fokusnya Paulus memang bukan pada identitas atau nama orang saat dia ngomong di publik ya Bapak Ibu Saudaraku ya. Tujuannya adalah orang-orang yang memang sudah melakukan tugasnya dalam pekabaran Injil, teman Paulus dalam melayani pekerjaan Tuhan, itu harus tetap fokus, bersatu, sehati, sepikir ya. Namanya orang berjalan bersama-sama ya, kadangkala berbeda pendapat, pingin ke kiri, satunya ke kanan ya. Ya, berbeda pendapat hal yang biasa. Jadi tidak perlu terlalu tegang ya Bapak Ibu Saudaraku. Diselesaikan dengan baik, minta pertolongan Tuhan, mohon bantuan orang-orang senior kita rohaninya yang senior itu mendamaikan antara A dan B begitu. Jadi kalau ada Bapak Ibu Saudaraku mengalami perselisihan dengan saudara seiman, lebih baik kita tidak meninggalkan pelayanan, tetapi datang ke pendeta atau datang ke teman yang senior untuk meminta pendapat bagaimana caranya mendamaikan, karena fokusnya kita bukan perbedaan ya, fokusnya kita bukan perbedaan. Perbedaan itu hanya bagaikan keragaman yang perlu dirangkai, tapi fokus kita adalah kesamaan. Kesamaan kita apa? Sama-sama tubuh Kristus, sama-sama bekerja bagi pekabaran Injil. Jadi jangan terlalu dibuat pusing dengan perbedaan, tapi kita merangkai menjadi satu hal yang fokusnya hanya untuk Kristus saja ya Bapak Ibu Saudaraku ya. Sama di Indonesia juga sama, berbeda suku bangsa, berbeda etnis, berbeda kebudayaan, tetapi kita bisa sama karena kita bisa bersahati, kita bisa hidup berdampingan karena kita satu, yaitu Indonesia. Kita punya persamaan, kita orang Indonesia gitu ya. Jadi senasib, sepenanggungan. Sama juga dengan kita sebagai anak-anak Tuhan. Kita ini anak-anak Tuhan, tubuh Kristus dengan berbagai macam fungsi tentunya di dunia ini. Maka harusnya kita bisa berdamai, menganggap orang lain memiliki potensi, kita memiliki potensi. Orang lain memiliki kemampuan, kita juga memiliki kemampuan. Orang lain memiliki kelemahan, kita juga memiliki kelemahan. Ya, ingatlah Injil Yesus Kristus itulah yang membuat kita menjadi berharga. Bapak Ibu Saudaraku, menyoroti kelebihan orang lain atau kesamaan dengan orang lain tentunya ya. Beberapa orang cenderung bersikap tidak objektif dalam menyelesaikan persoalan ya. Orang itu punya kecenderungan memandang kelemahan orang lain yang dibesar-besarkan. Ya, begitu ya Bapak Ibu, sehingga kita menganggap diri kita itu selalu bersih dan orang lain kotor. Lah ini yang tidak boleh. Kita tidak boleh menghakimi. Seharusnya kita memandang segala sesuatu dengan objektif. Bagaimana caranya ya supaya kita memandang sesuatu dengan objektif? Ya kita pandang orang lain itu memiliki kemampuan,
orang lain itu juga memiliki kekurangan ya. Bapak Ibu Saudaraku, satu paket ini tidak boleh Anda lupakan. Seseorang itu walaupun dia sangat menjengkelkan, dia punya kelemahan, dia punya kelebihan yang kita hargai kelebihannya. Kalau kelemahannya, mari kita rengkuh ya. Yesus aja merengkuh kelemahan kita. Jadi kita harus belajar untuk bisa berdamai dengan orang lain. Begitu ya Bapak Ibu Saudaraku. Ingatlah fakta-fakta yang tidak sesuai dengan pemikiran itu kita abaikan saja. Jadi gereja Tuhan tidak fokus dengan perbedaan, tapi kita samakan. Bagaimana? Ya fokusnya pada Yesus Kristus yang kita sembah. Kita memuliakan Tuhan, kita melayani pekerjaan Tuhan, kita selalu berusaha untuk mengabarkan Injil dimanapun kita berada. Ya, Bapak Ibu Saudaraku, seseorang yang bersikap tidak objektif itu adalah kegagalannya dalam melihat hal-hal yang positif pada diri orang lain. Ayo, kira-kira kamu sudah gagal atau tidak dalam melihat kelebihan orang lain? Seringkali kita fokusnya kepada kelemahan orang lain loh. Kita sering tidak fokus dengan kelebihan orang lain. Seandainya misalnya kita dihadapkan oleh seseorang di depan kita, orang baru kita kenal, kita lihat dari atas sampai ke bawah, kita plototin satu persatu mana yang jadi kelemahan dan kelebihannya. Terus kita fokusnya kelemahannya yang kita ekspos. Kita belajar menghargai kelebihan orang lain ya. Karena di dunia ini nggak ada yang paling pintar. Saya pintar, di atas saya ada yang lebih pintar. Ada yang lebih pintar lagi. Jadi kita tidak perlu terlalu sombong. Kita harus bisa mengakui kelebihan orang lain. Kalau kita bisa menguraikan dengan jeli kelemahan orang lain, kita juga harus bisa menguraikan kelebihan orang lain tentunya. Begitu ya Bapak Ibu Saudaraku ya. Sebagian orang juga cenderung lebih menyoroti perbedaan dirinya dengan orang lain sehingga orang fokus kepada perbedaan daripada kesamaan. Ya, satu perbedaan bisa mengaburkan 10 kesamaan. Ya, Bapak Ibu Saudara ya, satu perbedaan saja itu bisa mengaburkan 10 kesamaan. Waduh ya, ini kan semakin rumit pertengkaran, semakin runcing permasalahannya Bapak Ibu Saudaraku. Jadi sikap-sikap yang merugikan di dalam gereja Tuhan, mereka yang lebih menyoroti perbedaan daripada kesamaan akan semakin kehilangan harapan untuk menyelesaikan persoalan. Apapun persoalan kalian, Bapak Ibu Saudaraku di keluarga, mungkin kakak dan adik bertengkar. Mungkin papa dan mama lagi bertengkar. Mertua dengan menantu bertengkar, atau di gereja Tuhan para diaken bertengkar. Mungkin para penatua lagi gencatan senjata dengan pendetanya, Bapak Ibu Saudaraku. Mungkin gereja A lagi bertengkar dengan gereja B yang berbeda doktrinnya, saling serang di media sosial. Yang membingungkan adalah jemaat awam yang tolak-tolak apa ya, pendeta si A ngomong ini, si B ngomong ini. Nah, ini yang fokusnya Kristus atau ego kita. Ya, memang setiap orang memiliki perbedaan pola berpikir. Itu hal yang lumrah Bapak Ibu Saudaraku. Tapi lebih fokusnya adalah bagaimana caranya kita menghargai perbedaan, menghargai kemampuan orang lain, kelebihan orang lain, dan kita bisa melihat kelemahan kita dan kelemahan orang lain. Jadi kita harus jadi objektif dalam memberikan penilaian kepada sesama kita tentunya. Ya Bapak Ibu Saudaraku ya. Paulus juga berusaha menyoroti kesamaan-kesamaan yang ada. Frase telah berjuang dengan aku dalam pekabaran Injil. Ini menyiratkan kesamaan dengan Paulus dalam panggilan dan cara pelayanan ya. Yudia dan Sintike itu bukan pekerja yang asal-asalan, bukan pelayan yang cuma datang pergi ke gereja, cuma datang pergi enggak. Mereka seorang pelayan Tuhan, mereka seorang pemimpin yang benar-benar melakukan pekerjaannya sesuai porsinya. Dan mungkin di tengah-tengah perjalanan pelayanan mereka ada persoalan yang membuat mereka tidak berdamai begitu ya. Tetapi fokusnya adalah Paulus ingin mengajarkan kepada mereka, kita harus sehati sepikir. Pikirkanlah Kristus.
Pikirkanlah bagaimana hati kita tertuju kepada Kristus Yesus. Jadi fokus kita pelayanannya adalah pekabaran Injil. Bagaimana Injil bisa diberitakan, Tuhan dipermuliakan. Jadi urusan ego kita harus tekan. Ya Bapak Ibu ya. Namanya orang berorganisasi itu namanya orang berorganisasi itu selalu ada berbeda pendapat ya. Berbeda pendapat itu boleh, kalau semuanya sama terus itu juga nggak enak ya. Justru dari perbedaan itu kita akan melihat banyak hal, aspek yang perlu kita gali. Bapak Ibu Saudaraku, ingatlah Injil memberikan kesamaan yang fundamental. Injil memberikan kesamaan yang fundamental. Apakah itu? Sama-sama berdosa kita ini. Kita ini orang-orang yang berdosa. Kamu pakar teologi ya, kamu profesor, saya jemaat awal, yang satu pakar bermain musik dan sebagainya. Kita sama-sama orang yang berdosa. Kamu etnis Jawa, kamu etnis Cina, yang satu Manado, yang satu Ambon, semua sama. Kita manusia sama-sama berdosa. Miskin, kaya, sedang, gemuk, kurus, semua sama. Kita terlahir berdosa. Ya, dan sama-sama mendapatkan anugerah, yaitu diselamatkan oleh kasih karunia dengan kematian Yesus Kristus di kayu salib. Ini yang membuat kesamaan perjuangan kita. Jadi ini akan membuat motivasi kita semakin menggebu-gebu dalam melayani Tuhan. Jadi jangan pernah patah semangat. Jangan pernah Anda kabur dari pelayanan karena dikecewakan oleh sesamamu. Jangan pernah Anda merasa risih dengan orang yang selalu menghakimi kamu sehingga kamu kabur. Tidak perlu kabur ya. Masalah tidak perlu dihindari, tapi jalani aja, tapi tidak perlu menentang. Kita akan menjalaninya. Tuhan akan memberikan hikmat untuk kalian semuanya. Melalui lensa Injil, kita dimampukan untuk melihat kesalahan dan kelemahan diri sendiri ya, secara lebih jelas ya. Kalau dulu belum kita mengenal Tuhan, kita ini tidak jelas, sudah salah tapi ngeyel ya. Tapi saat kita mengenal Kristus dari lensa Injil, itu membawa kita kepada sesuatu yang jelas. Kita ini manusia yang berdosa, penuh kekurangan, dan kita harus bisa memahami kekurangan orang lain ya. Bapak Ibu Saudaraku, kelemahan diri sendiri juga lebih jelas kita akan bedah sendiri. Aku punya banyak kelemahan gitu ya. Apalagi dirimu, sama-sama berjuang, teman seperjuangan kata Paulus ya. Teman seperjuangan, teman pemegang kuk, jadi sama-sama berjuang bagi Kristus. Jadi kalau ada anak-anak Tuhan yang tidak pernah berjuang bagi Kristus, berarti Anda ini bukan murid Kristus. Seharusnya anak-anak Tuhan tidak hanya datang ke gereja terus pulang selesai. Enggak, kita harus sama-sama berjuang. Bagaimana caranya supaya Injil Yesus Kristus itu bisa kita kabarkan ke keluarga, ke teman, ya, kemanapun Anda berada melalui profesi Anda mencerminkan Kristus, ya. Ingatlah, dengan demikian kita lebih mudah menghargai kelebihan orang lain saat kita mensyukuri kesamaan dengan orang lain. Jadi kesimpulannya kali ini, setiap orang memiliki perbedaan. Saya dan saudara memiliki banyak perbedaan, dari status sosial, dari etnis, dari kebudayaan, pola asuh orang tua mempengaruhi. Pola pendidikan mempengaruhi jenis pendidikannya. Semakin tinggi pendidikannya, pemikirannya juga berbeda. Ya, Bapak Ibu Saudaraku, di dalam kekristenan memiliki keanekaragaman seperti itu. Jadi doktrin yang berbeda pun membuat bertengkar, ya Bapak Ibu Saudaraku. Tetapi fokusnya tetap sama. Kristus adalah Tuhan. Kita diselamatkan karena anugerah daripada Yesus Kristus dengan mati di kayu salib. Dia bangkit menyediakan tempat bagi kita. Kita diselamatkan dan kita mendapatkan kehidupan yang kekal bersama Yesus Kristus, ya. Itu yang menjadi kesamaan kita. Jadi anak-anak Tuhan stop bertikai. Anak-anak Tuhan tidak perlu gontok-gontokan.
Memang berbeda pendapat itu hal yang lumrah. Tapi sebagai anak yang dewasa, berbeda pendapat, kita duduk tenang memikirkan bagaimana cara solusinya. Dan kalaupun perselisihan ini tidak bisa kalian atasi, kita bisa bawa orang-orang yang berkompeten di dalamnya. Kita akan mengajak orang itu menjadi mediator bagi kita. Jadi pilihlah orang-orang yang di atas kita yang lebih rohani, yang bisa menyatukan kita. Jadi jangan pilih orang yang salah ya. Hari ini firman Tuhan mengajarkan kita bahwa pikirkanlah Kristus. Sehati sepikir, pikirkanlah Kristus di dalam setiap pekerjaan Anda. Di kuliah Anda memiliki banyak teman dan berbeda pendapat. Hal yang biasa. Apalagi di tempat kerja. Memiliki perbedaan pendapat, hal yang biasa. Sama-sama seiman saja, pola pikirnya berbeda. Kadangkala terjadi pertikaian di sana. Tidak usah saling membunuh. Ada kejadian si A menyinggung si B, akhirnya dia mangkel, dia bawa golok, dia bunuh. Tidak perlu kita saling membunuh. Tidak perlu kita saling mengibul. Apa ya? Jadi orang itu suka membuli orang. Tidak perlu. Kita patut melihat orang lain memiliki kelebihan, kita memiliki kekurangan. Dan kita juga memiliki kelebihan, orang lain juga memiliki kelemahan. Jadi sama-sama saling melengkapi. Kita ini tubuh Kristus, kita harus sehati sepikir ya. Puji nama Tuhan. Biarlah kesempatan hari ini saat kita mendengar firman Tuhan, Roh Kudus memberikan pencerahan buat kita. Kita akan belajar jadi pelayan Tuhan, tidak mudah ngambek. Menjadi pelayan Tuhan tidak mudah putus asa. Menjadi pelayan Tuhan yang tahan banting. Selamat melayani pekerjaan Tuhan. Yesus Kristus Tuhan dan Raja kita, Dia akan menyertai, memampukan kita menjalankan tugasnya sesuai dengan talenta kita masing-masing. God bless you. Tuhan memberkati.